Saya rasa di KMP beda Pak. Mungkin Bapak kalau pensiun, mungkin Bapak bisa jadikan syuting juga nanti kan, bisa jadikan talent kan, bisa kan, PRT kan bisa kan? Itu tergantung dari teman-teman. Ya, makanya saya bilangnya tadi di KMP itu agak solid gitu loh. Solid. Nah itu Pak, solid. Ya. Siap. Bapak dari 98 ke 2004 kan dari 2A ke 4A kan Panjang itu karena waktu itu kita kan kalau awal-awal masuk kerja TVRI itu kan begitu syuting itu sudah nggak mikirin kuliah lagi kan, mikirnya yang penting kerja dapat duit. Bahwa di TVRI lah kalian kerja, di TVRI lah kalian bertugas, berkarya, berbuatlah, berkaryalah, banggalah dengan TVRI-mu. Karena suatu saat kamu akan meninggalkan TVRI. Oke, kembali lagi di Stumat. Kali ini di hari Selasa ini yang berbahagia ya. Mau Selasa. Ya, Rabu. Oh, Selasa ini, Pak. Apa tidak ada jam kan? Nanti jam saya, Pak. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Nggak spesial. Tapi orang dalam, orang lama juga ini. Yang sudah meninggalkan kita lah. Maksudnya meninggalkan kantor kita inilah ya tercita. Jadi di episode kali ini kita akan berkesukelah ya. Keluh kesah. Oke, keluh kesah. Oke, Pan. Tamunya dipegangan dulu. Lo harus sendiri aja ini. Pak Supren, silakan Pak Supren. Beliau makan dulu. Ya, ini mantan MC lo. Host di TVRI kan MC. Iya. Silakan, Pak. Terima kasih Mas. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalam. Iya. Kan kalau orang saudara tua ngomong gitu kan. Iya. Awal itu. Ya, mau jawab apa tadi? Mendekati lagi. Mendekati ya lillahi ta'ala. Maksudnya mendekatkan pada yang di atas. Ini sebenarnya saya diundang ke sini jadi host apa? Jadi hotip nih. Tidak Pak, ini tadi tamu penghormatan kita Pak. Ini dong, kita Iya. Silakan Pak, sepatah atau dua patah kata untuk selesai. Opening Pak. Halo, kita jumpa lagi di Stumat TV di Kalimantan Timur. Saya Syukran, sebelah kanan saya Kevin, di hadapan saya yang berdua sana itu yang akrab banget, Mas Is dan Mas Ervan, yang katanya mau keluh kesah sama kita ini. Keluh kesah. Grup A dan grup B. Ya, beliau senior, saya agak senior. Jadi 5 tahun lagi pensiun ya? 5 tahun lagi pensiun. Enggak masih lama. Ini kalau diperpanjang kan masih lama ya. Jadi mungkin kita akan berbicara banyak lah ya. Publika kan? Ya, bukan publika, jangan. Berbicara banyak lah tentang bagaimana sih meninggalkan TVRI ini. Apakah sudah siap? Nah, itu pertanyaan. Bagaimana Pak? Mau nggak mau, siap nggak siap, harus mau dan siap. Tapi siap dalam artian apa dulu nih? Nah, siap dalam melaksanakan tugas. Satu. Kalau nggak setuju harus setuju kan? Betul. Tugas. Betul. Siap nggak siap harus siap melakukan apa yang tidak kita suka. Nah, siap nggak siap harus mau menjalankan tugas yang paling kita tidak sukai. Siap nggak siap, suatu saat kita semua akan mati. Siap nggak siap, suatu saat kita akan pensiun. Jadi sampai nggak suka pensiun Pak? Siap. Tapi suka pensiun? Ya dua sebenarnya. Bukan Pak, kalau pensiun itu pasti dijalani oleh ASN. Betul. Ya. Kan ada orang yang mau pensiun nih, aku pensiun senang nih, bebas loh dari pekerjaan. Ada juga nggak mau pensiun dong. Betul. Kerja terus gitu loh. Sampai gimana nih? Siap nggak siap harus siap. Artinya kalau yang mungkin orang ya makanya kalau dikasih kesempatan untuk cuti itu cuti. Tuh Om. Iya cuti. Saya nggak pernah cuti masalahnya. Kenapa? Cuti supaya pikiran ini refresh terus, mencoba lagi untuk mencari sesuatu hal-hal yang baru sehingga kita kerja enak. Ya.
Contohnya di sebelah saya, cuti 1 bulan coy. Oh 2 bulan. Jadi manfaatkan kalau memang itu ada aturan. Tapi kan itu kan cutinya kan nikah Pak, beda Pak. Ya nggak apa-apa. Yang mau penting cuti cuti apapun. Ya. Karena itu untuk merefresh suasana kita, suasana hati yang sedang galau misalnya. Ya. Lama nggak di plan syuting. Cuti dulu dah. Betul Pak, saya setuju di situ. Kalau cuti itu memang harus diambil. Ya, Karena jangan sampai nggak ambil, rugi. Betul kan? betul. Tapi kalau cuti nggak bisa kemana-mana, maksudnya artian, aku cuti di rumah aja, kan sayang juga, percuma juga. Keluarga itu jangan dianggap nomor 10, Mas. Dia anggapnya cuti saya dapat finansial yang baik lagi nih gitu. Bukan itu. Cuti di rumah, ketemu keluarga, nikmatin sama keluarga. Itu nilai apanya ya? Nilai pertemuan sama keluarga itu akan lebih baik, sempurna nilainya kalau kita berada di rumah. Karena selama ini kan mungkin kita sering meninggalkan mereka. Ya, betul. Sering syuting keluar berapa hari, seminggu, tinggalkan mereka. Mereka santai ya. Sekarang saatnya mungkin kayak saya misalkan sedangkan harus menyelesaikan semua pekerjaan yang harus saya segera tinggalkan karena batas usia yang harus. Kamu selesai nih ke rumah sekarang ya, saatnya saya nikmati. Dan saya merasa bahwa dulu saya sering meninggalkan mereka ya. Sekarang hak mereka untuk saya ada di rumah. Mungkin juga ditinggalkan. mungkin juga harus begitu. Siap nggak siap harus siap kan? Tadi bahasanya siap nggak siap harus siap. Kan Pak ya? Iya. Bapak ninggalin ya, Bapak ditinggalin. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin. Pasti kalau sudah ya, purna bakti itu biasanya ayo kita jalan bareng yuk. Nah, Itu yang saya lihat, yang saya pelajari juga. Big Pak. Mall siap. Oh siap. Kontinuitasnya Big Mall-nya bukan Sabtu Minggu lagi, Pak. Tiap hari. Mungkin nanti dirubah, bikin schedule juga. Seperti kita jadwal syuting. Seperti kita jadwal syuting kita rubah juga. tapi Nanya apa lagi? nah, mungkin saya rasa di KMP beda Pak. Mungkin Bapak kalau pensiun, mungkin Bapak bisa jadikan syuting juga nanti kan, bisa jadikan talent kan, bisa kan, PRT kan bisa kan. Itu tergantung dari teman-teman. Ya, makanya saya bilangnya tadi di KMP itu Tenang, santai. agak solid gitu loh. Solid. Nah itu Pak. Sulit. Ya, Siap. ini suatu saat kan kita bisa panggil Bapak buat acara kan, ke paket kita kan. Baca doa. Ini ya nggak baca doa juga nih. Ini kan baru pensiun berapa Pak? Seminggu 2 minggu ya? Ya. Kan udah dengan suasana kantor gitu. Kayak aku harus kangen nih, aku kerjaan ini nih. Dari sedikit Pak. Baru aja seminggu. Ya itu. Gimana? Baru seminggu nih. Udah gini, kalau menurut saya gini, saya sebelum jauh-jauh hari saya sudah mulai menata hati saya. Oh, Ini bahasa. artinya udah dipersiapkan memang ya. Iya, memang harus kita tata hati kita itu supaya hati itu mulai tertata rapi. Oh, besok aku kalau ini akan begini, besok aku akan begini. Jadi hati kita itu udah terbiasa. Seminggu ini auranya masih aku nggak nganter nih, masih enak nih. Tapi satu saat lagi Bosan. kayaknya ini aku akan bebas tidur di rumah. Mohon maaf Pin, aku nggak ada bosan di rumah Pin. Iya. Karena nggak Pak, kalau bangun pagi tiba-tiba, aku absen nih. Oh iya, aku udah Enggak. Tipsen. Itu absen bisa nih. Enggak. Oh iya, aku udah pensiun. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Mungkin kalau tidurnya agak bangun telat, biar aja deh. Karena awal-awal, ini mohon maaf nih, biasanya kalau orang-orang sudah agak lama bekerjanya, kadang-kadang malesnya hari Senin ini. Ada kan makanya I like Monday kan. I like Monday supaya hari Senin itu motivasinya untuk bekerja itu cepat semangat gitu kan. Dari dulu itu pernah aku buat I like Monday. Tapi setelah sini kayaknya aku harus agak memanjakan diriku untuk mungkin agak tidur terlambat, bangun terlambat. I like every day Sunday, every day Sunday. Iya. I like every day. Gimana? Ayo. Betul. Saya masih lama nih Pak. Bisa sampai pensiun loh. Tapi 8 tahun itu belum saya. Sekarang pertanyaan saya balik. Seminggu saya nggak ada di sini, kira-kira gimana? Biasa aja kali ya? Enggak. Bukan Pak. Jadi kalau saya merasa sedikit ada yang kurang ya. Kita susah cerita. Karena kita di tempat-tempat ini, kita kan biasa keluh kesahnya di sini kan. Ya, kesah keluhnya di sini kan. Sekolah. Nah, jadi Bapak nggak ada tuh, ya udah kayaknya kurang satu nih, kayak kurang satu nih. Ketika kehabisan itu gak ada yang bisa dimintain. Iya, itu Pak. Nah, itu yang kesulitan saya di rumah. Nah, karena tidak ada teman kan? Ketika habis itu, Oh, udah. kemana saya harus mengadunya?
Kalau biasa beli pak. kalau di sini masih ada kan, baru ngeliat, masih. Tapi kalau ketika di luar, masa harus ke tetangga kan? Iya. Itu yang agak sopan. Kan sekarang kan ada yang murah-murah pak. Ya maksud saya, Beli. kalau memang ketika ini pas syukuran habis waktu ini, antarin ke rumah gitu. Iya. Udah keras. Berarti kita ada sana. Ya, syuting. Nanti kita agendakan pak. Nanti kita syuting sana pak ya. Apa mereknya? Nggak usah. Jangan merek, nggak boleh. Yang mahal berarti ya? Pak, ini kita flashback aja pak. Oke. Selama Bapak bapak atau di sini? Pak nanti. Ini sini kantor. Flashback di kantor ini pak. Ya. Kan pasti ada yang namanya, itu pasti Itu kelas. kesukaan, senang, gembira, sedih, atau kadang bisa marah kan. Iya. Gimana Pak? Mungkin ceritakanlah yang dulu dari awal-awalnya gimana. Mau masuk gak? Enggak suka masuk lah. Jauh. Bapak udah di sini berapa tahun ke belakang kemarin kan. Itu kan pasti ada kesah keluhnya. Iya, oke. Karirnya kan dari awalnya Bapak dari mana kan? Dari penyiar dulu kan? Salah. Dia tuh atlet voli. Bukan itu. Guru olahraga. Olahraga. Saya mengawali karir di sini memang tesnya penyiar. Nah, Sebelumnya saya atlet fitness, bos. Wih. Nanti ada sertifikatnya di sini. ini nih jarang. Jadi gini, Ya. kalau berbicara masalah ini mulai tahun berapa nih diceritakan? Pokoknya 20 tahun kemarin. Flashback. Kita flashback aja dulu. Oke. Yang paling menyenangkan itu pertama kalau misalkan kita teamwork kita ketemu yang solid, yang enak diajak kerja sama. Yang paling kita agak ribet kalau produksi itu kan kalau bikin sinetron gitu kan. Ya. Lu harus setting, harus ini. Wah, itu yang dulu itu kadang-kadang aku minta begini dibilanginnya cerewet gitu kan. Cerewet syukuran dulu. Loh, padahal ini buat lah ya. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat. Tapi alhamdulillah dia mau ngomongnya itu tapi dikerjakan gitu kan. Cerewet tapi dikerjakan. Alhamdulillah mau sama-sama. Terus ada, mohon maaf ini nggak sebut nama ya, cuman ini pengalaman aja. Sial. Jangan. Jangan nih sial. Karena pernah diajak mau berantem juga lagi produksi berantem kan. Pernah itu studio banyak orang mau diajak berantem. Dikira nggak berani gitu kan. Berani lah. Kan ngomong gak sparring. Berani lah. Cuma kan kita kan harus menunjukkan bahwa kita profesional kan. Untung aja ada kawan di sebelah. Jangan, kita lagi tugas. Saya Pak ya, bikin malu. Lain, sebelah kanan. Sebelah kanan ini switcher berarti kan. Lu kan sebelah kanan switcher pasti kan. Sebelah kiri audio kan. Jangan Pak, bikin malu Pak. Ya sudah. Kita tahan. Itu tadi termasuk bagian dari menata hati dan menjaga hati. Setelah tugas selesai, lain. Enggak. Orangnya hilang Mas. Nah, Menghindar. nggak boleh itu nggak boleh Pak. Menghindar. Ya. Di luar aja, di luar dari kantor tuh. Tadi untuk itu habis selesai kan? Jangan. Tidak boleh. Lanjut Pak. Terus yang berikutnya yang paling membuat hatian itu ketemu sama teamworknya yang kita mau bikin begini mereka nggak backup gitu. Apa adanya gitu kan. Ya. Jadi loh kok malah dijauhin Mas, saya mau mendekat. Pak kan depan Pak bukannya Pak. Nah ini. Oh gitu. Iya. Itu harus ada begini ya. Nanti bisa di. Lanjut Pak. Jadi teamwork yang tidak mengikuti kita gimana? Kalau dalam teamwork itu kan bagaimanapun kalau kita di sini kan pasti pengarah acara kan. Ya. Semua harus manut kan. Dan sebelum jadi pengarah acara itu harus siap mental, harus punya dasar. Kalau nggak punya dasar, nggak punya siap mental, nggak ada kemampuan di situ, bakalan teman-teman teamworknya kan pada lari kan, pada yang mungkin pernah saya katakan yang trust itu, nggak ada kepercayaan. Ngapain aku ngikutin kamu, orang kamu aja bikinnya begitu. Jadi kalau Bisa. kata sudah di produser nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus pengacara dulu baru produser. Ya. Dari itu dulu. Asisten dulu. Karena nggak ada bil. Habis itu langsung produser masalahnya. Ya itu terserah lah ya, itu terserah. Itu terserah. Tapi minimal menurut saya waktu kerja itu kalau misalkan Bawa dulu. pada saat kita produksi itu ya semua harus manut sama pengarah acara ya. Nah ada teman-teman yang kadang-kadang nggak manut itu yang kadang-kadang kita membuat sakit hati kan. Ini ambas loh gitu. Sampai kira kenapa? Bisa terjadi gitu. Nggak manut kenapa? Ya pertama mungkin dia nggak suka dengan saya mungkin ya. Itu bisa terjadi kan, sehingga dia tidak memanut. Terus yang kedua dia merasa agak hebat dari saya.
Kan bisa aja terjadi gitu kan. Tapi namanya kita di Timbok, minimal ketika di lapangan atau sebelum terjun ke lapangan ketemu, misalkan saya ditugaskan, saya nggak mau sama Stukren, saya nggak bisa kerja sama dia, saya nggak bisa akur sama saya nggak satu chemistry sama dia. Ya harusnya fair dong. Jangan ketika di lapangan diarahkan begini, itu nggak fair namanya. Profesional ya, harus fair. Dia harus terbuka Pak ya. Harus terbuka. Ya. Apanya? Hasil artinya kan kalau kita tidak senang sama misalnya Pak Sur, saya nggak senang sama Pak Subran. Apa alasannya? Iya. Ya, harus bicara dulu kan. Iya. Biar Gentle lah. ya, gentle lah. Tapi Childish. biasanya di teman-teman kita, mohon maaf kalau diajukan begitu, saya nggak suka sama GV. Ini biasanya orang langsung ada terjadi crash begitu. Apa malah ini? Apa itu gitu. Nah makanya kita harus ya kadang-kadang kita harus rendah hati juga kan. Ya. Improvisasi. Improvisasi atau aktualisasi. Aktualisasi diri. Why ada? Saya kemarin aktualisasi ke sini. Oh iya. Ada. Aktualisasi itu penting ya, teman-teman. Lanjut Pak, sedikit lagi lanjut nih. Apanya lagi ini? Lagi Pak, ini kan Karin kan di situ nanti. Kan sampai juga mengalami antara era yang manual sama digital gimana perubahan. Ya kira ada awal mula dulu di sini gimana. Nah itu sejak awal jadi atlet naik ke. Nah itu kan ada saya dengar itu Bapak tuh menjadi kepala bidang Pak ya. Kan Kepala seksi. kan. Nah itu kan gimana ceritanya bisa sana kan Pak, siapa dia? Nggak, karir seseorang itu sudah ada garisnya dari Maha Kuasa. Oh iya. Kita nggak akan bisa menghindar, nggak akan bisa menolak kalau memang sudah kamu digariskan. Menolak pun kalau misalnya ada alat, memang kamu nggak mau. Tapi memang sudah ada garisnya bahwa kamu nanti akan kesini, kamu akan terjadi seperti ini. Nah, ketika kita menjabat pada saat itu memang pada saat sebelum-sebelumnya saya sering curhat, mungkin saya sering komplain sama teman-teman atau mungkin sama pimpinan sering komplain. Tapi yang menurut saya garis bawahi, kalau kita sering komplain sama pimpinan, syukuran itu udah bagus ini. Suatu saat ketika menjauh di pimpinan harus terima komplain dari anggota. Hukum alam. Kita harus siap dan kita harus menjalankan apa yang dia komplain begini. Introspeksi kita. Dan perjalanan waktu itu akan membawa kita untuk menjadi seorang pemimpin yang matang atau menjadi seorang pemimpin yang biasa-biasa saja atau pemimpin yang karena tuntutan. Berarti ada beda dong antara leadership dan jadi bos. Ada. Bos itu kan semua orang bisa jadi bos. Tapi kalau leadership tidak semua orang ada leadershipnya. Ya. Dilatih karena itu. Tidak perlu dilatih. Kenapa? Dari pengalaman. Kalau dilatih itu biasanya kan kita harus ikut pelatihan kan. Tapi kalau menurut saya ya, kalau salah saya dikoreksi. Leadership itu belum boy. Leadership itu kalau menurut saya memang sudah ada dalam diri kita. Dia kayak sejenis batu yang perlu diasah aja. Jadi kayak misalkan pisau yang perlu cari nanti mata asahan itu tinggal ketemu di asah. Jadi semacam karakter dong ya. Karakter dari lahir itu. Bukan karakter sih. Kalau karakter itu kan cenderung apa yang terjadi tapi bisa cuman sekian persen aja karakter itu. Sekian persen aja dari situ. Kayaknya dia misalnya nih, kalau karakter kan kelihatan dia di lapangan tuh misalnya di anak-anak dia lagi mainan dia mau jadi mimpin gitu. Itu bisa kelihatan, tapi itu kan nggak akan bisa lanjut ke sana kalau dia nanti nggak jadi pemimpin kan. Jadi nggak akan bisa jadi juga kita jadikan acuan. Tapi menurut saya kalau leadership itu dia bisa, misalnya dalam timnya ini, dia bisa mencarikan solusi untuk apa yang akan dilakukan. Itu salah satu ciri khas dia akan menjadi leadership. Dari 3 orang yang ada, yang saya tinggalkan ini, dari Timbok ini, kan kelihatan sudah kan? Oh iya. Kelihatan kan? Kelihatan tuh. Siapa yang akan menjadi pemimpin di sini dan leadershipnya di sini? Kelihatan kan? Opin. Bukan bar. Apa gimana? Ada nanti dipilih sama Kepsa baru kita pilih nanti. Tapi kan ini Pak, Bapak kan dulu pernah memimpin banyak bidang wayang. Dari program, terus menjaga KMB Pak. Iya. Nah, itu gimana Pak? Cara Bapak memimpin anak buah tuh biar anak buah tuh menjalankan tupoksinya. Pertama kita bagi dulu tugas. Kita bagi habis tugas. Dulu saya belajar, saya
dari senior, tapi belajarnya tidak, pelajarin aku dong, enggak. Tapi saya nggak bisa nanya. Itu kan salah satu ciri, salah satu yang harus kita lakukan ketika kita akan belajar, tapi belajarnya kemana, gurunya nggak ada. Nanya kita, Pak bagaimana caranya ini? Atau melihat, bukan bisa juga meniru, melihat, dan ya ATM itu kan. Itu udah bisa dilakukan. Saya mencoba belajar, ini kekurangannya apa, ini kelebihannya apa. Saya ambil yang kelebihannya. Dari beberapa pimpinan terdahulu yang saya lihat, oh ini bagusnya di sini, saya ambil. Saya padukan dengan kemampuan yang saya miliki, saya belajar dari situ, mencoba untuk diri sendiri. Mencoba untuk belajar dari diri sendiri dulu. Tapi mengakomodir itu ya, oh ini bagus, kita akomodir. Terus karena kita memimpin tuh banyak orang kelakuannya, ada yang senior, ada yang junior, ada yang mau bekerja, ada yang bekerja. Ayo sama-sama, panggil dulu, saya izin memimpin di sini. Itu dulu yang harus dilakukan. Izin saya memimpin di sini, kalau nggak setuju, kalau memang ada masukan, tolong sampaikan. Tapi biasanya yang begitu kalau kita terbuka begitu jarang ada teman-teman yang mau, kamu salah, kamu nggak bisa, itu jarang biasanya. Karena kita ada pekewo kan. Iya. Nggak enak nih, begini nih. Tapi minimal kalau memang itu untuk profesional ya harusnya ditunjukin, Pak, mohon maaf, izin. Kalau begini gimana, Pak? Saya terus terang dari dulu ketika saya nggak bisa, saya akan tanya. Meskipun misalkan tanya sama Gavin, sama apa, saya tanya. Ada pemimpin yang gengsi untuk nanya. Wah ini saya akan lebih. Saya nggak begitu. Dari dulu saya mencoba untuk kalau saya nggak tahu, saya tanya sama yang muda-muda, sama yang masih fresh, sama yang belum punya beban di keluarga kan, saya nanya itu. Terus dari karakter orang-orang itu kan kita sudah mempelajari, oh karakter ini seperti ini, karakter kita bagilah itu tugas itu kepada teman-teman. Sehingga teman-teman itu merasa bahwa oh ini semua rata. Memang dari tugas yang kita bagi itu tidak mungkin adil. Nggak mungkin kan? Nggak bisa, Pak. Yang bisa adil itu adalah yang maha kuasa kan? Itu sih bukan emang adil gitu, Pak. Betul. Adilnya begitu. Karena ada dua, Pak. Adilnya tuh prosesnya begini, proses gini itu adil namanya. Nggak bisa sama, ada dua. Yang pertama tuh adil dan rata. Adil dan rata. Kalau rata kan sesuai sama. Tapi kalau adil harus sesama semua. Iya. Kebalik dong. Kalau rata tuh sama semua, kalau adil itu sudah untuk porsinya. Nah itu. Tapi kalau adil, tapi dia tidak punya kemampuan kan berat juga kan, susah juga kan. Kita adil nih, tapi dia tidak punya kemampuan kan. Nah itu yang agak susah juga. Ya tugas kita sebagai pemimpin untuk melihat dulu, coba dulu, try. Kalau error, ya jangan dilakukan lagi. Nggak apa-apa kita bagi dulu. Kalau saya gitu, oh kamu nggak mampu, penilaian saya begini, kamu nggak mampu. Cuma artinya tetap memberi kesempatan. Iya. Harus. Kasih pengalaman. Penting Pak ya. Harus. Pengalaman sekarang. Jadi pengalaman itu penting saudara, teman-teman. Ini kabarnya. Nah, Ini. jauh sini. Saya. Terus. Memimpin dengan kepala yang banyak, dengan anggota yang banyak memang perlu waktu dan proses. Dibanding yang kita di KIB ini, kita langsung ada keterbukaan yang jumlahnya terbatas. Mungkin saya pernah juga bilang di forum-forum tertentu, kalau kita punya alat lengkap, punya teamwork yang lengkap, teamworknya punya kemampuan yang luar biasa, terus kita prestasi, itu bukan luar biasa, tapi harus memang wajib hukumnya. Tetapi kita dengan kemampuan terbatas, alat terbatas, SDM terbatas, dan kemampuan skill di SDM kita terbatas, tapi kita punya prestasi, itu luar biasa. Ya contohnya apa? Lihat aja orang-orang yang punya kemampuan terbatas, mohon maaf, yang cacat misalnya, yang tanpa tangan, tapi dia ikut di lomba para Paralimpiade, Paralimpik, yang penyandang cacat itu, tapi prestasi dia, itu kan luar biasa. Latihannya terbatas dengan tergopoh-gopoh, mungkin itulah dilakukan itu, dia berhasil, prestasi luar biasa. Kita belum tentu bisa kan? Nah itu motivasi. Itu betul penting. Jadi kan dari sampean sebagai pimpinan kan? Ini serius. Pimpinan kan? Sekarang sama sebagai anak buah. Iya. Gimana menyikapi dengan pimpinan yang kayaknya nggak sesuai? Karena otoritas segala macam. Anak buah harus gimana sih? Ya, namanya dia pemimpin, Mas ya. Ya. Ayat yang pertama itu pemimpin tidak pernah salah. Ayat yang kedua, salah pemimpin salah kembali ayat 1 atau ke pasal 1. Tapi sekarang nggak bisa, Pak. Ada undang-undang, Pak. Ada undang-undang. Banyak pasal-pasal yang bisa digunakan. Boleh. Ya betul. Tapi di rata-rata di
namanya pemimpin itu menggunakan 2 ayat dan 2 pasal itu. Sampai gimana dulu ketika mau di sini, kan udah lama nih sini ya. Apa pernah Bapak berpikir untuk mau kudeta itu? Wah, menyikapi gimana sih? Berat itu kudeta itu berat itu. Kalau kudeta itu kan nggak mungkin lah. Kita harus punya masa dulu, Pak. Harus punya masa, harus punya kekuatan. Provokator berarti. Ya minimal kalau saya sih apa yang dikerjakan, apa yang ditugaskan saya kerjakan dulu. Kalau saya nggak setuju ya saya sampaikan, bos. Menurut saya begini. Kapan itu menyampaikan ini penting. Nah, ya itu Pak, kapan? Jangan kamu sampaikan di dalam ruangannya. Jangan disampaikan itu, unek-unek itu di dalam ruangannya. Kenapa? Karena ketika dia duduk di ruangan itu, di kursi yang sudah dari kantor, misalkan kamu jabatanmu duduknya di sini, mejanya di sini, ini pulpenmu, ini yang harus kamu tanda tangani. Di pundaknya itu bebannya, aku kan bos di sini. Berarti kalau di ruangan itu masih ada golongan itu Pak? Iya, jangan di situ. Kalau mau di situ, cari waktu yang tepat. Ketika misalnya dia lagi, mohon maaf nih lagi banyak SPPD, lagi banyak transferan, dan itu kita harus melihat situasi dan kondisi kan. Oh ya ini lagi seneng, kita masuk. Nah tadi yang sebelum itu kenapa jangan di situ? Pada saat-saat misalkan olahraga, pada saat lagi nyantai, lagi senam, lagi ngopi, lagi sebat, sampaikanlah itu. Ya nyampaikannya juga bos, nggak bisa lah bos gitu bos. Itu kalau kita ada keterikatan ya. Tapi kalau nggak ada ya mungkin saya paham lah. Mas Kevin, Mas Erwan, Mas Is sudah tahu bagaimana cara-cara untuk menyampaikan sesuatu hal yang dari keluh kesah keluh itu sampaikan kapan waktunya yang tepat. Ini pengalaman sebenarnya. Bagaimana dia menyampaikan itu sehingga dia diterima itu. Apalagi sini itu pengalaman. Oke Pan, tanya lagi Pan. Oh sudah kan? Oh belum. Bin. Apalagi Bin? Oh sudah. Oh sudah. Ini gini, satu lagi sekarang gini. Kenapa Mas Is terakhirnya, ini kan terakhir kesini nih. Kenapa milih kesini? Loh, yang mau nerima saya ini. Enggak Pak, ini kan sesuai dengan Pak. Jabatan saya kan asisten. Artinya saya harus banyak berkecimpung atau enggak di bagian ya pengarah acara, asisten pengarah acara. Ini banyak ke itu Pak. Itu terlalu diplomatis. Bukan Pak, itu memang bukan kan? Nanti pakai kacamata enggak ada. Kan bukti saya kan syuting kan kemarin kan saya bisa backup kamera meskipun tertatih-tatih kan. Fokus dan bagus. Iya. Ini lebih banyak tes itu aja Pak. Jadi sesuai dengan ini. Stabilitas. Enggak. Ini hasil itu kan itu hanya bonus Pak. Oh, gitu ya? Bonus aja itu Pak. Ya, kalau kita syuting itu kan bonus saja itu. Iya kan? Syuting. Syuting kan dibayar. Artinya kalau ada syuting ya mau kita lakukan kan. Kalau nggak ada ya santai, kita kerjakan yang lain. Banyak kerjaan di sini Pak yang kita kerjakan. Jadi karena 2024 ini kan kata diplomatis harus sesuai dengan jabatan Pak. Iya. Jadi gini, dia penata siaran, tapi lebih banyak ke kamera Pak. Itu tidak boleh Pak sekarang. Itu kamera itu hanya sebagai tambahan saja. Lebih dia harus fokus ke asisten. Cascading masuk mana dia? Berita dia. Berita. Nggak masuk di sini. Oh berita di sini maksudnya. Sini kan kita ada berita portal Pak. Portal gitu. Setiap hari kan saya kirim itu ada 555 itu lumayan biasa. Biasa Pak. Nah ini. Mari kita. Ini ketika pensiun gimana caranya supaya tetap positif? Positif. Kayak tadi kan bilang kan ketika pensiun ada yang posting-posting tentang religius. Nah, gimana sih supaya tetap positif ketika pensiun? Bagaimana? Pasti ada yang kebijaksanaan babnya. Urusan kita dengan yang kuasa tuh hanya kita yang tahu semuanya. Ya. Manajemen diri Bapak sampai ketika pensiun gitu. Iya, manajemen. Tadi saya bilang kita harus menata hati dulu. Ini mungkin buat teman-teman juga yang nanti misalkan Mas Gevin berapa puluh tahun lagi Mas Elpa. 40 tahun lagi Pak, tas pen saya waktu 120 tahun. Yang penting itu menata hati. Jadi ketika suatu saat kita sudah di garis finish, kita sudah menata hati kita. Tanpa harus memikirkan nanti kalau saya pensiun kayak apa ya. Memang harus kita
tertuju pada satu tujuan akhirnya kan, berpulang kepada yang maha kuasa ya. Tapi sebelum pensiun itu, kalau orang yang nggak siap, biasanya langsung kena yang namanya stres atau power syndrome atau post power syndrome. Itu yang harus kita hindari. Kan lu bos sampean lo. Dulu aku mana jatahku misalnya kan. Dulu aku sayang padamu, dulu aku memang suka. Iya. Itu harus ditata supaya ketika kita masuk ke garis finish itu kita sudah siap dengan segalanya. Siap dengan tidak punya apa-apa, siap dengan tidak punya jabatan apa-apa. Dan kemarin kalau sudah awal-awalnya sebenarnya kan ketua tim itu bukan jabatan, itu sebenarnya penting menurut saya. Iya. Karena ketika nanti pensiun, bos, bukan jabatan kok, aku nggak perlu jawab. Coba aku bertanggung jawab aja di sini terhadap kegiatan di sini, apa tanggung jawab. Kalau ada apa, misalkan aku, itu saja. Jangan dianggap itu sebagai sebuah jabatan yang harus dihormati dan saya busungkan dada. Tapi salah. Kalau menurut saya gini, Pak. Apa? Semakin tinggi jabatan kita, malah kita harus semakin rendah. Harusnya kenapa? Karena kita harus mengayomi banyak orang, Pak. Ilupati ya bangku. Iya, menjadi harus dipakai Ilupati. Tapi kan tidak semua orang yang menganggap seperti itu. Bagaimana jasa? Kembali lagi, Pak, leadership sama bos. Iya, karena kan ada orang yang ketika dia berharap diincernya dari 20 tahun yang lalu, aku harus menjadi bos di sini. Itu kan, aku harus jadi bos di sini. Nah, itu beda perlakuannya dengan ketika dia coba suatu aku bagaimana mau memimpin di sini. Kira-kira kalau aku memimpin di sini berhasil nggak ini? Nah, itu lebih bagus. Motivasinya beda sudah. Motivasinya beda. Dan kalau sudah dia berharap aku jadi bos, dia pasti minta dihormati. Dan gila hormat itu biasanya. Nah, jadi yang kayak gitu minimal kita harus tunjukkan dulu, karya dulu yang kita tunjukkan. Saya selama ini saya nggak mikirkan yang begitu. Yang penting kita suruh kerja. Karena namanya kita jadi bawahan ini kan, jadi anggota, jadi staff, ya kita ada tugas, kita kerjakan. Masalah nanti suatu saat kita akan jadi leader di situ, akan jadi bos di situ, itu yang saya bilang tadi, ya udah ada garisnya kan. Lebih kita abdi negara. Ya, Semua dia biaya negara. iya, Harus bertanggung-jawaban lagi, Pak. betul. Dan menurut saya tanggung jawabnya itu luar biasa besar. Iya. Bebannya luar biasa kalau memang itu bila suatu saat menjadi who is the boss gitu kan. Who is the boss? Who is the leadership gitu kan. Jadi itu merupakan sebuah angan-angan yang setiap orang mungkin ya. Tergantung tujuan ya. Aku pengen jadi bos, aku pengen dihormati, aku pengen mendapat fasilitas negara. Nah itu kalau menurut saya sih kita berpikir lagi siapa saya ini. Kalau saya kembalikan dengan diriku, alhamdulillah. Cuma kaca, Pak ya. Iya, kebetulan di rumahku tuh banyak kaca. Ya terus luas. Apalagi kalau kita masuk itu kan sebenarnya bisa luas kan, daerah Langit itu kan banyak kaca keliling. Nah jadi saya harus mengaca. Alhamdulillah saya orang kampung yang sampai masuk ke TPR ini bisa banyak dikenal orang, bisa mengenal orang. Itu sudah alhamdulillah banget buat aku, karena bisa mengenal orang yang tadinya ketemu sama wali kota aja takut, di TPR ini sekarang begini udah biasa ketemu sama wali kota, ketemu sama gubernur begini. Ya mungkin ketemu suatu saat ketemu sama presiden seperti ini kelakuannya. Itu tidak semua orang kan. Artinya dengan begini kita sudah bersyukur bisa ketemu. Coba kalau nggak kita di TVRI, turunkan jatuhkan semua yang TPR itu, mungkin pengawal RI 1 itu akan melirik kita dengan mata yang tajam. Kamu siapa? Pinggir. Kamu pinggir. Tapi karena kita ada ID card TVRI kan, Mas, kalau bisa agak sedikit Mas, beda perlakuannya kan? Geser sedikit Mas. Itu beda. Tapi kalau kita nggak ada ID card, Mas, Pak, pinggir. Jauh. Mundur dari sana. Beda perlakuannya. Ya, kita harus bangga Pak, pakai ini Pak ya. Ya, Rasanya nggak bangga. Ada pakai itu. Pakai pi, harus bangga pakai. Iya. Tapi gue dikatakan nggak sekolah bangga Mas. Enggak, ya kantong sendiri. Dia kelihatan ini nggak apa-apa. Nih Pak, kita flashback lagi Pak. Iya. Bapak pertama masuk ke TVRI tahun berapa Pak? 93 Pak ya? 92. 92. Itu gimana Pak? Cerita Itu pertama di papan kayak itu, Ben. menjajakan kaki di TVRI itu. Dapat info dari teman yang kebetulan siapa waktu itu, kalau tidak salah Pak Rahmat kalau misalnya. Saya dapat info dari, dulu kan istrinya guru tuh. Jadi saya akan dapat info pasti TVRI lagi butuh. Saya pingin. Jadi waktu SMA itu mungkin yang kelihatan dulu acara apa ya, jadul banget kayaknya. Dari desa ke desa itu. Kelompok capir. Dari desa ke desa, bukan. Waktu itu zamannya Pak Harto masih Pak ya? Bukan, di zaman Pak Harto. Pak Harto tuh. Jadi saya ketika lagi olahraga, lagi apa gitu, saya mencoba di lapangan tuh. Saudara, saat ini saya berada di desa ini melaporkan ini, kalau udah kamu kayak penyiar loh Bang gitu.
Reporter. Dasar, ada background apa, dari situ saya mendaftar. Dites kan, kebetulan ada 4 orang, berapa orang yang dari Kaltim waktu itu, termasuk Mbak Apipa yang tersisa itu. Jadi kami di training di Jakarta, dari 4 orang, kebetulan yang berbuka kan Maluku, Kaltim, Aceh, yang itu baru buka. Jadi dari 3 stasiun itu pertama kali menginjakan kaki di Jakarta, itu yang kedua, menginjakan kaki di Jakarta, yang nggak tahu tentang dunia broadcast harus dijelin dengan dunia broadcast. Belajar kan. Tapi kalau nggak belajar ya itu tadi, kita belajar tapi atau nggak belajar tapi sok bisa, itu kan bahaya kan. Tapi kita belajar. Harus ada pengalaman Pak itu Pak. Harus Belajar dulu ya, kan. belajar pengalaman. Wah itu udah. Nah, mencoba untuk mengenal dunia broadcast, ya alhamdulillah sampai sekarang bisa. Nah, itu terus dari penyiar bosan juga aku jadi penyiar ini. Makanya begitu pindah ke sini sebenarnya aku malas nih mau pindah ke sini. Tapi memang penerimaan itu karena pindah ke Samarinda. Pindah ke Samarinda, mau tinggal di mana di Samarinda? Itu awal Bapak jadi PNS, Pak? Belum. Itu di 6 tahun dari situ. Oh, Bapak bayar. Samarinda ini berarti tahun 92. April saya tes, September kalau nggak salah saya harus ada di sini. Harus Itu bayarnya gimana Pak? Dibayar kan? Di kontrak apa gimana? kontrak. Oh kontrak ya? Kalau nggak salah gajinya 100 berapa 100. Oh itu zaman itu ya. Zaman itu ya. 20 nggak 10. Itu dalam kota berarti ya 20. Lain ya. kurang lebih seragam. Rasanya. Kita udah lama membangun chemistry dapat. Iya. Wah, rusak. Lanjut Pak itu, Pak. Ya dari situ kan bisa ketemu sama Pak Iriansa. Oh Pak Ir. Kalau saya bisa bergabung sini, saya gabung aja. Daripada saya cuma penyiar doang. Itu Bapak yang minta tuh. Ya penyiar tuh gajinya lebih sekarang berapa? 250 ya? Dulu 300. Kalau sekarang ya 300. dulu saya Potong berapa pajak. ya? 40 kali 50 ya. Jadi Iya. iya, 1.000. Ribu lah. Kerja Jadi dapat honornya cuma itu aja. Untuk tinggal di Samarinda pada saat itu. Sedih banget. Saya sedih sekali. harus nangis. Saya sedih sekali. Ya, jadi dari situ saya mencoba untuk bagaimana saya bisa bergabung di TVRI ini supaya daripada saya cuma itu aja, mending ada kegiatan lain. Berapa tahun sama Pak Ida saya tuh diajarin bikin tulisan nata acara, bikin rundown apa segala macam gitu. Dan saya nggak pernah teman-teman syuting saya iriin, enak betul dia syuting, nggak pernah. Kebetulan nama saya Sukran itu tadi kan. Sukran. Dikasih orang tua saya nama saya Sukran, berterima kasih lah dengan apa yang kamu dapat. Bersyukuri kan. Nah pernah saya ngiri itu rezeki dia, saya nggak pernah itu. Ya namanya kita hidup di zaman itu, ya kan pasti ya kayak naik turun. Tapi jarang naiknya sih, kadang gelombang begitu aja. Kayak di jalanan Samarinda. Kayak bergelombang itu kan, ya alhamdulillah ya bisa kita jalani hidup itu. Untuk sampai akhirnya suatu saat saya harus ikut tes PNS. Itu tahun 98 kalau nggak salah. Nebak-nebak terus lu ini ya. kan 6 tahun dari 92. Oh iya benar. Kenapa? Yang pertama ya. Dan itu juga harus perjuangan. Orang-orang pada itu yang kalau itu saya ngiri. Kalau yang lain kerja saya nggak ngiri. Ini orang-orang jadi tes PNS kok saya nggak diangkat agak. Mungkin seperti juga kayak Mas Faisal. Mohon maaf ya Mas Faisal ya. Orang-orang diangkat kita nggak diangkat kapan? Wajib itu kita ngiri itu. Karena bagaimanapun saya sudah bertugas, kita sudah bertugas di sini, kita harus diperhitungkan. Siapa yang bisa membantu saya? Siapa yang bisa tolong saya? Datanginlah orang-orang yang kau anggap mampu untuk menolongmu. Siapa dia? Kevsta datang. Mas Faisal? Ini Kevsta baru Mas Faisal. Ya datang sana. Datangin. Kevsta itu sekarang waktu itu siapa Pak? Pak Koroni waktu itu. Oh Pak Koroni. Saya datangin langsung ke ruangan saya sendirian. Saya nggak mau bawa teman-teman. Saya sendiri saya datangin. Karena itu kepentingan saya kan. Iya. Saya datangin. Pak saya sudah 6 tahun di sini. Bagaimana caranya ke depan kalau ada apa? Saya ikut. Saya nggak punya siapa. Bapak, saya minta tolong Bapak. Berarti selama 6 tahun Bapak cuma nyiar aja tuh? Nyiar sama bikin rundown. Terus statusnya kontrak?
Kontrak penyiar atau kontrak pegawai, Pak? Penyiar kontrak pegawai itu saya bilang 100 berapa tadi itu. Itu yang sebulan dapat itu sama 45-50 bulan itu. Penyiar. Iya, zaman itu luar biasa. Saya sedih dengan gol. Lanjut Pak. Ada. Jadi tapi keinginan saya untuk tetap bergabung di sini kuat ya. Dan saya ingin belajar untuk menjadi di broadcast itu keinginan saya kuat sekali. Ya dapat kesempatan untuk belajar untuk bikin diklat dasar produksi kan. Kesempatan itu bahkan di situ pun ketika saya mengikut diklat saya nggak disetujui sama kasih program waktu itu. Kenapa, Pak? Enggak. Kalau pada saat itu kebetulan saya mau pindah. Oh. Karena saya nggak dikasih kesempatan, saya mau pindah ke bidang lain. Oh. Cuma saya diancam, Pak, saya izin Pak, saya mau ikut diklat ini. Kalau kamu pindah ke situ, saya nggak akan kasih diklat. Tapi kalau kamu tetap di sini, saya akan tugaskan kamu diklat. Saya tetap di sini, Pak. Strategi Bapak tuh ya, Pak? Iya. Antara menggetak biar dapat. Itu strategi juga. Luar biasa. Itu strategi. Bisa dicontoh. Cuman bagaimanapun kita tetap bertanggung jawab kan. Kalau saya nggak di saya pindah. Tapi kalau misalkan saya tetap di sini dengan berkarya dengan menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Itu tapi tetap ya saya waktu itu memang bahasanya juga nggak. Ya mungkin karena tadi saya nggak tipikal yang agak keras pada saat itu. Tapi kapan saya harus keras, kapan saya harus lembut, gitu kan? Kapan saya harus tegas. Oke Pak, saya putuskan saya nggak pindah. Yang penting keluar surat dulu kan? Ya, Surat perintah. Itu dulu, Pak. Udah berangkat. Nah, dari situ mulai berkarya. Tapi kalau ditanya berapa karya Pak, saya nggak pernah ngitung. Oh. Banyak, Pak. Saya nggak tahu karyanya. Kalau mungkin sekarang kalau pilot itu kan ada jam terbang. Karena dia dihitungin terus kan, dia sign terus kan. Cuma kan kalau kita di sini kan nggak pernah. Bisa soalnya, Pak. Dari cascading, Pak. Iya bisa. Kalau itu dari sekarang memang harus mungkin harus dibuat. Oh, saya pernah membuat ini satu, buat ini satu. Tapi jangan dicatat pakai catatan, langsung masukkan di di drive atau di mana. Jadi catatan kita tuh lengkap di sana. Hari ini buat ini, hari ini buat ini, buat ini, buat ini. Jadi ketika ditanya berapa karya yang kamu buat, sekian karya. Nah, itu jelas jadinya. Mungkin nggak sampai 100 ya 80 atau 70 atau 50. Berarti kan? Boleh nanya hal yang enggak sih? Apa sih? Nggak boleh. Rahasia negara. Nah, dulu kan TVRI kan sempat berhenti kan ketika berganti naungan. Maksudnya banyak teman-teman yang penasaran dulu TVRI kan gimana sih? Ketika TVRI itu tiba-tiba dihentikan, dibawa dialih pada Departemen Penerangan. Sebenarnya nggak berhenti, Mas. Ya cuma mau dialihkan. Bisa alih-alih. Cuma alih fungsi aja. Tapi Fungsi gimana dulu, Pak? Yang cukup mengkhawatirkan kita pada saat itu kita suruh membiayai Membiayai operasional sendiri. Membiayai Operasional sendiri. Nah itu yang perjen kalau nggak salah. Atau yang kayak apa? Badan apa sih namanya? Kayak di perkuliahan itu? Eksekutif mahasiswa. Bukan, yang dia harus membiayai dirinya sendiri. Danus, Pak. Dana usaha. Perjan, Pak. Bukan. Itu jadi kalau sudah kena status itu dia harus membiayai diri sendiri. Seperti di kampus-kampus itu kan ada yang sudah harus membiayai diri sendiri. Itu gimana? Kampus pemerintah. Nah kita pada saat itu alhamdulillah terjadi sempat beberapa saya lupa dengan kasus itu beberapa bulan atau berapa kita bingung mau cari uang kayak apa. Nah ini. Tapi alhamdulillah karena ada RI di belakang kan kita tetap jalan. Kalau siaran kita yang memang pernah terhenti adalah pada saat itu di Gunung Lapu ini pernah kena petir. Itu sempat 2 bulan atau 3 bulan. Saya pernah dengar itu. Itu nggak ada siaran, nggak ada produksi, nggak ada apapun. Karena di sana nggak bisa siaran. Nah, masing-masing dari mana kamu bisa bertahan hidup di situ? Alhamdulillah. Nah, Itu kan? Alhamdulillah. Itu dulu Bapak 2A. pensiun 4A. 4A. Gimana Pak proses panjangnya melalui itu? Pada saat itu kepala seksi saya Budi Winarno bilang gini, Almarhum masih sugeng, Pak? masih ada kayaknya. Terakhir dia setahu saya dia menjadi ketua SPSI waktu itu. Tapi sekarang nggak pernah kontak lagi, lose kontak. Dia bilang gini ke saya, kamu harus kuliah. Kan saya aja kan. Kamu harus kuliah. Nggak ada duit Pak, duit bisa dicari. Yang penting kamu harus kuliah. Apa yang membuat saya termotivasi dengan beliau, kata-kata beliau?
Kalau kamu kuliah, minimal anakmu bangga sama kamu. Itu aja. Kalau kamu kuliah, anakmu akan bangga sama kamu. Yang kedua, kalau bisa nanti pensiunmu nanti akan bertambahkan dengan golongan itu. Tapi ya prosesnya lumayan juga kan. Kuliah tahun 98 Pak ya. 4 tahun saya waktu itu kuliah. Karena Bapak dari 98 ke 2004 kan dari 2A ke 4A kan panjang itu, karena waktu itu kita kan kalau awal-awal masuk kerja TVRI itu kan begitu syuting itu sudah nggak mikirin kuliah lagi kan, mikirnya yang penting kerja dapat duit. Tapi kata-kata Pak Udi tadi itu saya tahunnya lupa saya kapan mulai kuliah itu, tapi ketika kata-kata Pak Udi itu saya ingat banget, anakmu akan bangga sama kamu ketika bapaknya sarjana. Mohon maaf Mas Isyan, kan Mas Isyan saya pernah juga sampaikan kan. Jadi pada saat itu memang betul anak saya itu bangga. Mungkin Mas Faisal kenal dengan anak saya, dia bangga dengan saya karena bapaknya sarjana gitu. Itu menjadi sebuah kebanggaan bagi saya bahwa oh ya ternyata kata-katanya Pak Udi ini benar. Itu pernah juga saya sampaikan sama teman-teman, motivasi dari beliau itu saya sampaikan sama teman-teman, tapi saya mungkin gagal jadi motivator gitu kan, karena beliau nggak mau ikuti. Bapak nak ikut itu Pak, speak with power and confidence. Itu kan Bapak kan terakhir pensiun di KMB Pak, konten video Bapak ketemu sama kita nih Pak. Apa Bapak first impression Pak, atau Bapak melihat orang-orang seperti kami ini gimana? Waktu Gepin belum ada, saya sendirian. Saya harus melangkahkan kaki ini sendiri, mampu nggak saya? Tapi saya berupaya bagaimana ini yang ditugaskan ke saya ini, yang penting jalan gitu. Kalau saya nggak mampu, saya nggak mau lakukan. Saya nggak mampu ini, karena alasannya saya kuat, saya nggak punya anggota, bagaimana saya bisa kerja gitu. Seperti yang terjadi. Ya, sudah pernah terjadi kan? Sudah pernah terjadi kan? Saya nggak ada anggotanya, tapi saya tetap kerjakan. Apa yang saya mampu saya kerjakan. Tugas utamanya apa saja. Nah, kalian masuk satu-satu kan? Udah langsung dikasih break gitu kan? Gepin, Erpan. Itu pun juga harus dengan perjuangan. Bagaimana saya pendekatan aktualisasi diri itu. Ini masukan ke saya, ini ada ini. Meskipun dari karakter orang-orangnya kan, kalau menurut saya kan, ya kalau Gepin saya nggak paham waktu itu. Seperti apa ini orang ini. Tapi nggak apa-apa lah, saya masukin aja. Tapi memang karena Gepin waktu itu masih PNS, masih baru kan, minimal jiwa mudanya itu kan masih aku banget. Menyala bangku. Masih menyala bangku gitu kan. Wah Arneo, dengan keakuannya kan pasti kan. Tapi saya paham itu, karena saya sudah punya anak yang seusianya seperti dia. Saya paham, anak muda itu pasti begini-begini. Cuma saya nggak mau begini, cuma pernah saya bilang, boleh kamu ngajukan ini. Mungkin Gepin masih ingat. Jangan kamu tinggi-tinggi, kamu ajukan, kamu punya harapan, kamu punya bikin apa. Ketika kamu ditebang di bawah, nanti akan jatuh sakit hati. Itu pernah, mungkin Gepin masih ingat sampai sekarang. Itu yang ya kan saya kasih masuk, Pak saya mau punya ini, Pak punya ini. Luar biasa, bisa nggak kira-kira kamu lakukan ini ya? Karena saya sudah melakukan hal yang seperti itu, punya begini-begini, ditebang dari bawah, sakit hati. Nah makanya, salah satunya web series kita yang jalan. Enggak, ini kan saya mulai Gepin dulu kan. Saya mulai Gepin dulu. Dia kan nanya ke saya nih, kamu jangan protes dulu. Dia nanya ke saya. Dia gimana? Gimana ini? Terus. Selamat Pak. Saya lanjutin. Lanjut. Kan proses sampai silakan ini bikin seperti ini. Tapi nanti ketika suatu saat nih orang-orang tua ini sudah nggak ada masanya nanti. Tapi berarti nggak ada ya? Masanya orang-orang tua yang sudah pensiun semua, tinggal seangkatan dia kan, ya silakan kamu buat begitu. Ide-ide saya seperti ini. Karena setiap dari zaman itu sampai ke sini, kita melihat kita masuk di TVRI ini kayaknya belajar lagi gitu. Seperti saya itu kan. Dulu TVRI dari awal begini-begini. Sekarang di tahun 2024 ini, kayaknya kita belajar lagi semuanya ini. Tentang administrasi itu kayaknya belajar lagi. Bodoh semua berarti orang yang kemarin. Kayaknya gimana sih kok salah semua gitu kan. Jadi harus memulai yang baru ya. Ya enggak apa-apa namanya kita belajar kan. Mengikuti perkembangan zaman oke lah, enggak apa-apa kalau itu baik. Nah kayak Mas Irfan juga gitu kan. Kemarin ya kebetulan Mas Irfan saya lihat ini bagus nih. Cuman sebenarnya ada juga perjuangan kita Pak. Sampai kita dimaki-maki juga Pak. Ya itulah. Kalau kita mau berbuat baik itu kan belum tentu kita bisa dinilai baik juga sama orang. Memang halangannya juga banyak. Kalau kita mau berbuat jahat tuh gampang. Ya alhamdulillah Mas Irfan bisa bergabung. Perjuangannya juga kan berat juga kan. Harus bagaimana cara pendekatannya ke
ke pimpinan. Gitu. Nah kalau Mas Is kan ya Kan saya hanya tambahan aja Pak. ya kemarin Ya merendah kemarin kan kebetulan Mas Is memang saya lihat ada ini di berita kita kurang nih kalau memang untuk saya kan koordinasi sama teman-teman yang Gavin sama Evan. Gimana Is? Nggak apa-apa, minimal di berita kita juga punya yang segmen berita dia backgroundnya berita ada, masukkan di situ. Nah itu yang kami rasakan bos. Di luar sepengetahuan yang berdua, adakah rayuan dari Om Is kepada sampean supaya masuk sini? Nggak ada. Nanya beliau kayak sama Nggak jawaban. ada. Anda tahu sebenarnya. Lillahi ta'ala. Tidak ada. Lillahi ta'ala. Tidak ada. Nggak ada. Bisa lah. Insya Allah. Nggak Nggak ada. Emang nggak ada. Nggak ada. Emang nggak ada. Saya kan nggak tahu dia kalau dia ketua tim di sini. Padahal setelah beliau berarti ya. Saya pindah ini. Nggak, awalnya kan saya kan Coba. sebelah. Ternyata Diusulkan. dipikir-pikir. Cocok di sini. Dia cocok di sini karena kemarin tuh Bu Ir itu pernah nyarankan memang. Isko cocok di KMB. Oh ya Bu saya bilang. Cuma gitu aja. Akhirnya setelah pikir-pikir, udah kayak KMB bagus nih. Udah ini saya minta di KMB. Mandal sampean bagus secara apa nih? Ya, bukan Pak. Kalau saya lihat di KMB ini kan, biar orangnya misalnya berempat, itu satu orang tuh bisa 3 orang. Paham kan? Nah, rata-rata 3 orang Pak. Itu Iya Pak. Siapa? dengan kekuatan ini nih sudah tercover semua Pak. Ya Udah kan, ini kan? Iya. Karena kita memang kita harus dituntut itu sekarang kita harus dituntut di situ. Jail. Jadi kerja itu Apa? tidak. Jail. Hah? Jail. Jail apa ya? Jail. Nah, itu harus dituntut itu masalahnya. Multitasking. Tidak, ya multitasking itu pasti. Ya itu multitasking kan. Harus itu Pak. Harus ditutup itu sekarang Pak. Siapa? Iya kan? Baik pemirsa Stumat, benar-benar berada. Nampaknya saya harus segera akhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sudah belum? Belum Pak. Terakhir Pak, kasihlah kesan pesan mereka yang misalnya Pak. Di sini ngadapin yang seperti Bapak lakukan saat Teman-teman di rumah. ya teman-teman di rumah Pak itu Pak. Ya intinya gini, di atas langit masih ada langit. Nah, setuju saya itu Pak. Di atas langit masih ada langit. Ketika kita pintar masih ada orang pintar. Ya. Ketika kita jadi bos ada lagi bos yang lebih tinggi. Itu kan kesana semua larinya kan. Ketika kita bikin bagus pasti ada lagi yang lebih bagus. Ya. Artinya apa? Jangan menganggap bahwa aku paling hebat, aku paling bagus, aku paling bos di sini karena ya itu tadi bahasa yang tadi itu sehingga kalau itu dikerjakan sendiri nggak akan bisa mampu. Tapi kalau itu teamwork, kerjasama, keterbukaan, kebersamaan dan kekeluargaan itu lebih penting juga menurut saya. Apalagi dengan yang teman-teman terbatas di sini 3 orang, ini 4 orang sama Ayu ya. Ya nanti tambah 1 lagi kalau memang ada nanti ditambah lagi. Kalau itu dilakukan, insya Allah akan lebih baik. Jangan berharap bahwa kita melakukan itu kalau semuanya lengkap, alatnya lengkap, kita bisa prestasi enggak. Tapi dengan keterbatasan, kalau ada keterbatasan orang, keterbatasan alat, keterbatasan semuanya, tapi kita bisa berprestasi dan mampu mengerjakan yang hebat, itu artinya kita luar biasa. Bahwa di TVRI lah kalian kerja, di TVRI lah kalian bertugas, berkarya. Berbuatlah, berkaryalah, banggalah dengan TVRI-mu. Karena suatu saat kamu akan meninggalkan TVRI. Kalau kamu meninggalkan TVRI tanpa ada sebuah monumen, meskipun monumen itu tidak kelihatan, tapi minimal kalian harus buat monumen itu ketika kalian meninggalkan TVRI. Gitu. Artinya monumen itu berbentuk karya mungkin bisa Pak ya? Ya macam-macam. Oh iya. Saya nggak tahu monumen apa. Oke, cukup. Oke, cukup. Baik, pemirsa. Maafnya Bapak dari sumber. Apa sih dong? Ambil alih Queen. Masuk. Ini langsung ambil alih. Keluar. Close. Oke, Ben. Gimana kita peta hari ini? Saya nutup ini. Bentar Pak. Jangan Bapak dari sumber Pak. Bapak diem aja Pak ya. Nunggu pertanyaan dari kami Pak ya. Oke, Pak Supran. Terima kasih Pak Supran atas atensinya, atas kesukelahnya. Atensi itu saya ingat dulu waktu mau minta Tangan. minta lagu di radio tuh. Ya, atensi. Ada kertasnya. Iya, kan podcast dulu Pak, atensinya tadi. Nggak usah laguan nih. Jadi, Oh itu Pak. ya, Absen terakhir Pak. Minta maaf ke siapa itu. nggak ada aja. Kemarin lebaran sudah minta maaf. Halal. Tapi kemarin kata-kata Bapak itu terakhir itu bagus. Apa itu, Ben? Pidato waktu kemarin di GP Kata-kata apa itu? yang Oh, itu Pak. Jangan iri. Oh. jangan iri dengki itu bagus itu. Gitu kan. Iya.
Harusnya begitu. Harusnya kita tulis, Bapak ingat gak Pak? Masih. Kita print nanti Pak. Masih ada ini karena aku ketik di sini. Ada konsep dulu ya. Termasuk Pointernya. kentut juga sama ya. Nggak ada. Kentut kan sudah saya sampaikan sama Gavin waktu pertama kali di sini, guys. Tutup mas. Oke. Kali ini kita sudahin. Kan? Konsentrasi nggak masalah dengan diputus. Apa salah Pak? Kita podcast kita ini bebas Pak, santai. Ya udah tutup. Oke, terima kasih ya Pak Sopran. Apa lagi? Aduh ini narasumber kita terus ini kayaknya sampai 2 jam ini. Karena kalau tidak tutup bisa sampai 2 jam kita ngobrol di sini ya. Karena ini tempat kita ngobrol ya sama Pak Sopran ya. Biasa kita di sini, keluh kesah kelahnya di sini, mengeluarkan ide-ide di sini semua. Oke Pak Sopran. Oke, ini ada honor enggak nih? Hah? Ada honor? Honor nanti, honor. Siapa? Bapak ada amplop di sana kayaknya. Ada ya? Foto dulu. Ada. Nah, Foto dulu. nanti dulu foto habis selesai ini. Oke, saya tutup dulu ya. Podcast kali ini semoga kita diberi keselamatan hari ini dan teman-teman semua mungkin bisa mengambil hikmah daripada apa yang disampaikan narasumber kita Pak Sopran tadi ya. Oke, ketemu lagi di podcast selanjutnya bersama saya bersama saya Bang Is, Gavin, Ervan. Sampai jumpa. Mas. Besok kalau ada mas, bisa diundang saya lagi mas. Jadi Bisa Pak, bisa. Jadi host. Bisa Pak, nanti kita undang Pak. Aman itu. Aman. Sal, 3, 2, 1.